Di banyak daerah, pembangunan sering dijadikan alasan untuk menggusur warga tanpa dialog. Ini adalah kisah bagaimana pelanggaran HAM terjadi karena kekuasaan tidak diimbangi dengan keadilan. Kasih, tolong fotokopikan surat keputusan pembangunan jalan ini. Baik Bu, itu artinya warga direlokasi. Ini bukan urusanmu, kamu hanya magang. Lakukan saja. Baik Bu. Kampung kita emang kampung kecil, tapi hidupnya damai ya Bu. Iya Bu, tapi aku juga enak tinggal di sini loh. Udaranya enak, tetangganya pada rukun lagi. Aku habis kerja suka nongkrong di sini. Kampung ini kan udah kayak keluarga. Bu. Permisi Bu, saya magang dari kelurahan. Saya mau menyampaikan informasi, tapi sebenarnya warga belum dapat sosialisasi apa-apa sih. Informasi apa Mbak? Nanti aja deh kalau udah ada perkembangan ya. Perhatian, wilayah ini akan digunakan untuk proyek jalan provinsi. Semua warga harus mengosongkan rumahnya dalam hari ini. Apa? Kenapa mendadak begini? Ini sudah keputusan pusat, tidak usah diganggu-gugat. Kami butuh penjelasan dan kami pun butuh surat resmi. Sosialisasi akan dilakukan nanti. Yang penting warga menyiapkan diri untuk pindah. Mbak Kasih, kamu dari kelurahan. Tolong jelaskan apa ini benar? Saya cuma magang, tapi saya tahu surat ini sudah ditandatangani. Saya juga kaget karena warga belum diberitahu sejak awal. Ini tidak adil. Hak kami kan diabaikan. Kami akan protes. Kasih, apakah kamu mau bantu bikin aduan? Saya bantu sebisanya ya. Kita kumpulkan data dulu. Kita bukan menolak pembangunan, tapi menolak cara kerjanya itu loh. Negara wajib melindungi hak tempat tinggal. Masa langsung digusur? Kita minta pertolongan pejabat. Saya bisa bantu menyampaikan permintaan musyawarah ke kantor kecamatan. Tapi saya nggak bisa janjiin mereka bakal setuju. Kan kami butuh waktu lebih banyak dan tempat relokasi. Tidak bisa. Pembangunan dilakukan bulan ini. Jika kalian menolak, maka kalian dianggap untuk menghambat pembangunan. Kami tidak tahu kemana kami harus pindah. Aturannya sudah jelas. Hari-hari ini juga. Bu, tapi mereka punya hak untuk dapat informasi yang layak. Itu tertulis di undang-undang. Kamu cuma makan, Kasih. Tidak usah ikut campur. Penyegelan dimulai, silakan menjauh. Tidak, kami masih butuh waktu. Awas, kalau melarang kami tindak. Kita tinggal di mana sekarang? Kita harus cari bantuan ke LBH. Kita lawan secara hukum.
Negara punya kewajiban untuk melindungi hak rakyat, bukan malah sebaliknya. Penggusuran adalah bentuk pelanggaran HAM nyata dan warga punya hak untuk meminta keadilan. Semoga kita belajar bahwa pembangunan tidak boleh menghilangkan kemanusiaan. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki setiap individu tanpa memandang suku, agama, ras, atau status sosial. Namun, pelanggaran HAM masih sering terjadi di berbagai negara. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan langkah nyata untuk mencegah serta mengatasinya. Yang pertama, memperkuat sistem hukum dan penegakan keadilan. Yang kedua, meningkatkan pendidikan dan kesadaran HAM. Yang ketiga, memperkuat peran lembaga independen. Yang keempat, menjamin kebebasan pers dan akses informasi. Yang kelima, mendorong partisipasi aktif masyarakat. Yang keenam, memperkuat kerjasama internasional. Dan yang ketujuh, memberikan pemulihan dan rehabilitasi bagi korban.